Roman udah berusaha sendiri mungkin. Kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari perebutan pencarian air suci kehidupan oleh para dewa dan raksasa. Air suci kehidupan itu adalah Tirta Amerta. Ya, Tirta Amerta. Siapapun yang bisa mendapat Tirta Amerta dan meminumnya, niscaya hidupnya akan kekal abadi sepanjang masa. Menggambarkan laut yang bergolak akibat pengadukan dasar samudra oleh para dewa dan raksasa dalam upaya pencarian Tirta Amerta. Berakibat gempa bumi yang amat sangat dahsyat, air laut berguncang, menerjang daratan. Semua makhluk seisi samudra berhamburan naik ke permukaan. Menggetarkan seluruh seisi lautan dan seisi samudra naik ke permukaan akibat daripada gempa bumi yang amat sangat dahsyat. Dan muncul suatu keanehan. Seekor kuda putih melompat ke darat dari laut. Saksari Wijaya! Asal sueto yang tinggi. Tuhan luar gelap panang. Terbuat istri Begawan Kasyapa, yaitu Dewi Kadru, memiliki anak berupa naga dan mengakali madunya Dewi Winata, memanggil anaknya untuk menyemburkan pisan api ke tubuh kuda putih sehingga merubah ekor naga menjadi hitam, yang menjadi tebak-tebakan antara Dewi Winata dengan Dewi Kadru. Akhirnya ekor naga berubah menjadi hitam akibat terbakar oleh api bisa naga anak-anaknya Dewi Kadru. Dewi Winata yang semula telah benar menebak ekor Unci Sramu akhirnya
dengan akal bulus Dewi Kadu. Dewi Winata dikalahkan dalam merebak kunci Srawu. Asus itu ya degi. Kuda putih atau kunci Srawu berusaha melepaskan dirinya dari bakaran kobaran api dan berusaha menyelamatkan diri. Sang naga Dewi kuda putih pun sekelap pergi, yang menjadi bahan tebak-tebakan Dewi Winata. Dan Dewi Winata yang telah dikalahkan dalam menebak ekor kuda putih. Di peseraman Kasyapa benar-benar bersedih. Merasa ditipu oleh Dewi Kadru Madunya. Dewi Winata bersedih, memanggil-manggil anaknya Sang Garuda. Dewi Winata yang telah dibelenggu oleh para naga akibat kekalahannya menebak ekor kunci Srawu. Ya dikoda dia menangis bersiro Dewi Winata panalah markanang Dewi Kadu. Benar-benar bersedih Dewi Winata setelah merasa terkalahkan, dihina, dicaci, dan direndahkan. Apaan Allah Maria Dewi Kadu untuk rasutan sido dan sido ya teki siro dia Winata serasa ingin mati. Aku benar-benar telah diperolok-olok oleh maduku Dewi Kadu. Warius makan udah diobeda. Ujuk anakku Sang Garuda. Datanglah padaku Sang Garuda. Ibu Dewi Winata benar-benar menderita saat ini. Menderita telah dikalahkan oleh maduku Dewi Kadu. Selesai dia. Pasang tape ya teki siro Garuda paksi. Apakah gerangan sang ibu telah memanggil-manggil namaku? Dan aku sangat bersedih melihat ibuku bersedih seperti ini. Katakan padaku ibu, katakan padaku. Aduh, nanakku Garuda ikaniku. Ketahuilah bahwa ibumu saat ini benar-benar sedang bersedih. Karena ibu telah diolok-olek oleh madunya Ibu Dewi Kadu. Dan sekarang ibu telah dibelenggu oleh para naga
anaknya Dewi Kadu. Sekarang ibu memerintahkan untuk anakku Garuda. Hanya dengan Tirta Amerta, ibu akan bisa terbebas dari belenggu para naga. Carikanlah ibu Tirta Amerta, anakku sang Garuda. Kesuruh ibu. Sampunang yayati kisuruh ibu sembarang sayu. Saya pun siap mencarikan ibu Tirta Amerta. Apapun risikonya akan saya lewati semua. Asal ibu bisa terselamatkan dari budak para naga. Silahkan ibu beristirahat sambil menunggu kedatangan saya mencari Tirta Amerta ibu. Singgih anakku sang Garuda, sang Garuda. Hati-hatilah kamu berangkat. Ibu akan mendoakan kamu, semoga kamu bisa mencarikan ibu pertolongan berupa Tirta Amerta. Berangkat kamu. Yuk, sang ibu. Beligih sang ibu. Yuk. Luhur sirat dia wenatu saksanya. Sang Garuda pun mencoba untuk mengadakan perlawanan terhadap naga yang telah membelenggu ibunya. Tetapi tidak berarti apa-apa bagi sang naga. Hanya Tirta Amerta yang akan mampu menyelamatkan ibunya dan menghilangkan, membunuh para naga yang telah membelenggu ibunya Dewi Winata. Sang Garuda pun terbang untuk melintasi samudra, mencari di mana sebenarnya keberadaan Tirta Amerta agar bisa menyelamatkan ibunya yang telah dibelenggu oleh para naga. Jadi Adonalem putih sayu dipaksa raja. Diceritakan di Taman Yama di Loka, para bidadari abdi dewa, abdi para dewa di surga sedang asik menata tetapan. Dan ganti melayar bersama surap sari maka ikonang surap sari bersama ayu anu naning Pariatno, singgih iya teki Surap Sari bersama sampun sayang para bidadari memperbaiki taman dan bersenang-senang di taman.
Tugas keseharian bidadari mengatur tatanan, mengatur bunga-bunga agar badan surga menjadi harum indah di pada mata. Ken sulase ken para bidadari semua, kedatanganku ke surga ini sebenarnya aku tidak mau menyakiti siapapun. Sebenarnya aku hanya akan mencari tirta amerta untuk ibuku yang sedang dibelenggu oleh para naga. Sekarang jawab pertanyaanku, para bidadari. Hei, di mana sebenarnya diletakkan tirta amerta oleh para dewa? Katakan padaku. Cok, Sang Garuda ingat itu. Cok, saya sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tentang tirta amerta itu. Hanya para dewa yang menyimpan di tirta amerta itu. Tetapi kalau tidak keberatan, janganlah kamu merusak tetamanan di sini. Aku di sini hanyalah petugas dan aku di sini adalah abdi dewa. Laksana aku. Hei, bidadari kamu membohongiku. Rasakan karena tidak menemukan apa yang mereka cari, akhirnya Sang Garuda merusak semua tetamanan dan berusaha untuk menemukan di mana sebenarnya diletakkan tirta amerta oleh para dewa. Saksana Garuda hancur semua tetamanan. Setelah Sang Garuda mengobrak pabrik tetamanan dan tidak menemukan sesuatu apa yang sebenarnya mereka cari tidak mereka temukan, Sang Garuda melanjutkan perjalanan, mencoba mencari-cari dan memasuki pintu gerbang neraka dan surga. Pula yang mareng antariksa. Diceritakan tempat alam penantian ataupun tempat roh-roh yang akan mengalami penyiksaan dan hukuman di neraka. Disinilah tempatnya, tempat yang bernama Tegal Penangsara, yaitu tempat di mana para atma akan mengalami hukuman akibat perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada beberapa atma yang telah memasuki tempat penyiksaan, dan inilah para penjaga, yaitu raksasa dan genderuwo yang bertugas menjaga dan menghukum para atma
apapun perbuatan yang telah dilakukan di dunia, disinilah tempat siksa, tempat penyiksaan para atma. Pengawal setiaku untuk menjaga Yama Hidaka, sekaligus membuka para roh-roh jahat yang siap dilakukan. Hei, sekarang aku melihat beberapa roh yang siap untuk itu. Ada, cepat laksanakan. Cepat. Ayo kakak, kita ambil. Aku nak mau dulu. Ini dia tuanku. Siapa yang dinamakan namanya? Ini namanya Alex. Alex, ya. Alex. Berdasarkan hasil perbuatannya di dunia, dia suka mencuri uang. Mencuri uang? Pantasan mau copot namanya. Dia suka mencuri uang. Korupsi ini, cepat kita sebutkan dia seberat-berat mungkin. Ayo, Tolong yang ada di siluan. Aduh, aku nak mau dihukum. Panas. bawa ke sini. Tolong ya istri panas. Namanya siapa nanti? Waduh, ini namanya Stefan. Ya, Stefan. Kesalahannya tuanku. Ini dia suka selingkuh istri orang. Waduh, bahaya ini sekali. Cepat kita hukum dia. Ya, hukum. Kita potong hidungnya. Cepat. Kita potong. Panas. Dan aku sesungguhnya tidak mengetahui perbuatan dan kesalahan yang aku lakukan. Bagaimana kita menghukum para orang jahat? Di sini benar-benar Kalau di dunia dia bisa lolos dari hukuman. Kalau di sini dia tidak bisa. Iya, aku ingat apa perbuatan mereka di dunia. Sekali teman-teman. Kita semua saja penonton. Mari kita sapa dulu. Penonton! boleh. Penonton! Hei! Ya.
Mana suaranya? Keluarga besar PPSI UM Purwokerto. Semangat sekali ya. Wah, setuju kami suka. Buat terus ya. Langit. Mana suaranya? Palador Yogyakarta. Sudah pulang. Malah. Petangan dulu, petangan. Ini upawan kanak ya? Yang kau kirimi ya? Mana suaranya? SMP Negeri 1 Jakena. Nah, terus itu penonton. Tapi kok misah? Karena ajakkan mereka menonton dulu. Nah, itu. Hai. Oh, jelas ada. Penonton. Beli tali. Selamat datang di GWK Bali. Asik. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Ayo. Oi. Apa ini? Ikan hiu ketusuk stick. Cakep. I love you cantik. Sange itu ada artinya apa itu? Sangat kaki. Ternyata kamu juga bohong. Hei, Sangat kangen. Sangat kangen. Si Imut. Pertama si Imut. Kasu orang. Hei, Banyak peleo musik. penonton. Penonton. Siapa yang mau jawab? Maju ke depan. Saya kasih hadiah 100 juta. Oke. Kasih pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang merusak kamar Yamadioka? Nah, angkat kakinya. Ini nih, mau jawab. Mau jawab. Saya merusak taman Yamadioka. Rebutkan hadiahnya. Jangan berantem ya. Jangan berantem. Dibagi ya, dibuang antara hadiahnya. Maju. Ada jawaban maju. Bising Sampai ya. Di mana? Siapa ibu? Suaranya rombongan Sabina. Oh, sama ada Pak. Maju ya, Pak. Siapa yang merusak taman Yamadioka? Mau tanya, siapa namanya ada? Dia Mitami. Mitami. Aja. Mau tanya siapa merusak taman Yamadioka? Sudah. Wah. Oke, beri tepuk tangan untuk Cerita, dua ini. ada cerita nih. Tangan dulu. Tamannya aku loh.
Waduh, kata Garuda. Benar sekali. Cepat, jaga. Sebelum kita menghilangkan gas rem. Cepat. Perjalanan Garuda hampir sampai di alam dewa. Saksana Garuda. Aku. Hei, kamu Garuda. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini ke Surgaloka? Dan aku sebagai penjaga taman Yamadiloka, aku sudah mengetahui niat busukmu. Katakan padaku. Tetapi sebelum kamu bisa memporak-porandakan semua ini, hadapi dulu Dewa Suratma. Dan ini penjaga taman Yamadiloka. Tuh. Suasana kerja. Oke. Suratmu gitu. Hei. Saya adalah Sang Garuda. Tujuan saya datang ke surga. Saya mau mencari keberadaan Tirta Amarta. Saya ingin membebaskan ibuku dari belenggu para naga. Katakan padaku, di mana sebenarnya para dewa menyimpan Tirta Amarta itu? Oke. Hei, Garuda, itu. Aku sesungguhnya tidak mengetahui di mana diletakkan Tirta Amarta. Tetapi sebelum kamu mengobrak-abrik dan sebelum kamu memasuki alam dewa, hadapi dulu kekuatan dan kekuatan pasukan raksasa. Suasana. Ada sih. Garuda. Iya. Stop. Jangan marah-marah. Iya, aku keberadaanku aku mencari Tirta Amarta. Coba lihat itu. Nah, itu. Walau semang kado pantan sido ang mengamati kanang Tirta kado. Suasana. Dewa Wisnu. Dan setelah sampai di pintu surga, Dewa Yama yang telah mengetahui kedatangan Garuda menyaksikan dari kejauhan kekacauan yang terjadi di Taman Yamadiloka. Hei, Garuda bobak kalau kado. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke surga dan telah mengobrak-abrik Taman Yamadiloka? Katakan padaku, kalau kamu benar-benar berani bertarung lawan dewa, ya silakan. Suasana. Wih. Ya. Wih. Ya mau dipatikan itu. Ketahuilah tujuanku datang ke surga ini adalah hanya untuk mencari Tirta Amarta. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun dan aku tidak bermaksud untuk merusak apapun. Katakan padaku di mana sebenarnya diletakkan Tirta Amarta. Tuh, suasana kerja. Oke. Wih. Garuda paksanya jadi. Sebenarnya aku juga tidak mengetahui di mana letak Tirta Amarta itu. Tetapi sebelum kamu memasuki pintu surga, mari kita berperang tadi. Siapa yang sebenarnya lebih tinggi? Suasana. Kalau kamu benar-benar berani, mari kita bertanding. Kalau kita tidak mampu bertanding di darat, mari kita lakukan pertarungan di udara. Suasana. Oh.
dan Dewa Yama telah dikalahkan oleh Sang Garuda. Dewa Wisnu yang mengawasi dari kejauhan kekacauan yang terjadi di surga akhirnya turun. Geger wadah rasyengkana dewa bulan di perang Romo sabun singa Garuda paksi ayat deke berada. Maafkan saya Dewa Wisnu. Saya sesungguhnya tidak bermaksud untuk merusak apapun yang berada di surga ini. Tujuan saya datang ke surga ini, saya hanya ingin mengaturkan bakti kepada ibuku. Dan saat ini ibuku benar-benar menderita. Ibuku dibelenggu oleh para naga karena kalah dalam menebak ekor Onces Rawu. Dan aku rela untuk mati apapun hukuman yang Wisnu berikan kepada saya. Aduh, Sang Garuda ingatku. Janganlah kamu berkata demikian. Dan aku sudah mengetahui semua kesulitan dan keadaan. Dan kalau kamu memang benar-benar teguh hatimu untuk berjuang untuk menyelamatkan kita, aku tidak akan menghukummu. Dan aku tahu kamu adalah binatang yang benar-benar lebih mulia perilakumu daripada manusia. Dan kamu di duniamu telah dijadikan lambang negara dan menjadi pemersatu bangsa di seluruh negeri. Jadi sekarang selamatkan ibumu, akan kuberikan tirta amarta kepadamu. Tetapi ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Ratu yang Wisnu, apa persyaratan itu yang harus kupenuhi? Sang Garuda ingatku. Baiklah, kamu akan saya berikan tirta amarta. Tetapi setelah kamu menyelamatkan ibumu di dunia, kembalilah kamu ke surga untuk menjadi tungganganku di sini selamanya. Ya, bagaimana kamu siap menjadi tungganganku di surga? Ratu yang Wisnu, saya siap apapun yang tugas yang akan diberikan kepada kamu. Saya siap asal aku bisa menyelamatkan ibuku dari belenggu para naga. Saya siap. Wisnu, terimalah tirta amartanya. Dan kembali kamu ke duniamu dan selamatkan ibumu dari belenggu para naga. Setelah itu kembali kamu ke surga. Dan karena kamu sudah berjanji untuk menjadi tungganganku selamanya. Sayangku yang tinggi sirup Garuda pasti. Setelah Garuda mendapatkan air suci kehidupan yang disebut dengan tirta amarta, segera ia terselamatkan oleh Dewa
inilah sesungguhnya replika ataupun perwujudan daripada Patung Garuda Wisnu Kencana yang telah dipetik dari kitab Hasta Dasamarga. Dari cerita Garuda Wisnu Kencana ini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan Garuda adalah benar-benar teguh, menjadikan lambang pemersatu dari berbagai suku dan agama yang ada di dunia. Naga melambangkan persatuan dari Dewi Winata, melambangkan kesetiaan, kejujuran. Semua cerita yang terangkum dalam cerita Garuda Wisnu Kencana tujuannya agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oh, bangun batin Garuda. Santi.